Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk membacakan hasil makalah kami. Baik, sebelum kami membacakan, kami mau memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sinardi Numeta selaku moderator, dan di samping saya Febriani Buikoa, Dewi Buimau. Baik, terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi. Waktu dan kesempatan silakan. tugas presentasi teori belajar IPA di SD. Latar belakang. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah salah satu mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari karena dengan mempelajarinya kita akan mengerti tentang kejadian-kejadian yang ada di alam, baik secara langsung ataupun dengan percobaan. Dengan melakukan percobaan yang sesuai pada materi-materi yang disajikan, maka pembelajaran itu akan terasa lebih menarik dan siswa akan lebih mudah memahaminya. Rumusan masalah. Teori konstruktivisme yang dipelopori oleh beberapa tokoh menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pembelajaran IPA, siswa didorong untuk melakukan eksperimen, mengamati fenomena alam, dan berdiskusi dengan teman sebaya. Hal ini membantu mereka untuk mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Teori belajar sosial, social learning theory. Albert Bandura mengemukakan bahwa pembelajaran juga terjadi melalui pengamatan dan peniruan. Dalam pembelajaran IPA, siswa dapat belajar dari guru, teman, dan bahkan melalui media. Diskusi kelompok dan kolaborasi dalam eksperimen memungkinkan siswa untuk saling belajar dan memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep ilmiah. Teori multi-intelligence Howard Gardner mengemukakan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan. Dalam pembelajaran IPA, penting untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, seperti kecerdasan logis matematis, kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan naturalis. Teori belajar Piaget. Dalam belajar yang dikemukakan oleh Jean Piaget dikenal sebagai teori perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa anak-anak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Teori belajar Ausubel. Teori belajar yang dikemukakan oleh David Ausubel dikenal sebagai teori pembelajaran bermakna. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran siswa. Siswa bermakna, Ausubel berargumen bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika siswa dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Ini berbeda dengan pembelajaran yang bersifat mekanis, di mana siswa hanya menghafal informasi tanpa memahami konteks atau maknanya. Teori belajar Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal karena teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Ia lahir pada 17 November 1896 dan meninggal pada 11 Juni 1934. Vygotsky terkenal dengan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD yang mengacu pada perbedaan antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Karyanya memberikan kontribusi besar pada pendidikan
terutama dalam memahami bagaimana interaksi sosial mempengaruhi perkembangan kognitif. Teori belajar Brunner. Jerome Brunner adalah tokoh yang dikenal sebagai penemu teori belajar konstruktivis. Ia lahir pada 1 Oktober 1915 dan meninggal pada 5 Juni 2016. Brunner berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Ia mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi dalam 3 tahap: enaktif atau tindakan, ikonik atau gambar, dan simbolik atau bahasa. Teorinya menekankan pentingnya konteks dan budaya dalam proses belajar, serta peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka. Teori belajar Gaffney. Robert Gaffney adalah tokoh yang dikenal sebagai penemu teori belajar yang sering disebut sebagai teori belajar Gaffney. Ia lahir pada 21 Agustus 1916 dan meninggal pada 28 April 2002. Gaffney mengembangkan model pembelajaran yang menekankan pentingnya langkah-langkah sistematis dalam proses instruksional. Robert Gaffney adalah seorang psikolog pendidikan yang terkenal dengan teorinya tentang proses belajar dan pengajaran. Teori Gaffney sangat relevan dalam konteks pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA karena menekankan pentingnya langkah-langkah sistematis dalam merancang pengalaman belajar. Kesimpulan. Teori belajar Piaget, Jean Piaget menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Teori belajar Ausubel, David Ausubel berfokus pada pentingnya pembelajaran bermakna di mana siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Teori belajar Vygotsky, Lev Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan konteks budaya dalam pembelajaran. Teori belajar Brunner, Jerome Brunner mengusulkan pembelajaran penemuan dan menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Ia memperkenalkan 3 tahap representasi atau enaktif, ikonik, simbolik yang membantu siswa memahami konsep dari berbagai sudut pandang. Teori belajar Gaffney atau Robert Gaffney mengembangkan model sistematis untuk pembelajaran yang mencakup 8 langkah penting. Ia menekankan pentingnya merancang pengalaman belajar yang terstruktur dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sekian dan terima kasih. Ya baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi kami hari ini. Terima kasih.